Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum solihah. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan segala kegiatan yang kita lakukan ya. Khair solihah. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam ya, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu Allah, dan semoga ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Khair salihah, alhamdulillahirabbil alamin. Di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan pembelajaran akidah Islam kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair salihah. Nah, di minggu ini Ustazah masih akan melanjutkan materi pembelajaran 2 yaitu tentang mengingat kematian. Nah, di minggu lalu Ustazah sudah sampaikan yaitu makna kematian, hikmah kematian, dan juga kisah teladan ya, kisah hikmah. Nah, di minggu ini insya Allah Ustazah akan menyampaikan materi lanjutan dari pembelajaran 2 ini, itu tentang kondisi saat kematian tiba, yaitu bagaimana meraih kematian yang husnul khatimah ya, dan juga nanti bagaimana saat kematian itu datang ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salihah, silakan angkat tangannya. Kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Oke, alhamdulillah, semoga dengan diawali doa pembelajaran hari ini Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Khair solihah. Nah, tadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan, di minggu ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran 2 yaitu dengan materi kondisi saat kematian tiba. Nah, tahukah kamu saat kematian tiba, tidak ada yang tahu kita itu mati dalam kondisi apa, sedang apa, dan juga bagaimana. Ya, makanya yang harus menjadi renungan untuk kita adalah bagaimana saat kita menemui ajal kita nanti. Apakah kita dalam keadaan baik atau yang disebut husnul khatimah, atau kita mati dapat mengucapkan syahadat, ataukah kita mati atau meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ya. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Nah, khair salihah, kondisi seseorang yang meninggal akan sesuai dengan kebiasaan yang ia lakukan saat hidup. Jadi, jika semasa hidupnya ia perbanyak dengan amal solih dan ibadah kepada Allah, maka insya Allah ia akan menemui ajalnya dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah, yaitu dalam keadaan sedang beramal baik. Misalnya dia meninggal ketika melaksanakan sholat atau ketika sujud ya, kan ada ya orang meninggal dalam keadaan sujud, itu subhanallah. Ketika sholat dalam keadaan sujud, Allah ambil nyawanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Nah, ada juga orang yang
meninggal ketika menyampaikan ilmu Allah. Misalnya ketika sedang mengajar, ketika sedang berceramah. Nah, atau ada juga orang yang meninggal ketika menuntut ilmu, misalnya ketika belajar di kelas, ketika berangkat ke sekolah atau ke pesantren. Nah, itu orang-orang insya Allah yang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik. Nah, begitupun sebaliknya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada juga orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan atau perbuatan buruk, misalnya minum minuman keras, berjudi, kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi kita itu ingin mati dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau dalam keadaan buruk? Nah, itu semua tinggal kita sendiri yang menentukan. Apakah kita mau meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, ataukah kita mau meninggal dalam keadaan buruk, yaitu su'ul khotimah. Nah, bagaimana cara meraih husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik? Yaitu dengan cara beramal solih dan tidak melakukan kemaksiatan atau perbuatan buruk dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi, solih-solihah. Jadi, cara kita meraih husnul khotimah yaitu dengan cara beramal solih dan tidak melakukan perbuatan yang buruk atau melakukan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya ada kisah teladan yang akan Ustazah sampaikan, yaitu dari tentang Sumayyah sang syahidah pertama dalam Islam. Silakan disimak baik-baik ya kisahnya. Kisah teladan Sumayyah sang syahidah pertama dalam Islam. Dikisahkan pada masa awal Islam, kaum muslimin selalu mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Penyiksaan demi penyiksaan dialami, salah satunya kepada Sumayyah sang syahidah pertama dalam Islam. Ia selalu mendapatkan penyiksaan dari majikannya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal menyiksa Sumayyah dan memaksanya untuk kembali ke dalam agama nenek moyangnya. Tetapi penyiksaan itu tidak membuat Sumayyah keluar dari Islam. Bahkan siksaan itu diterimanya dengan tabah, karena yakin bahwa siksaan itu diterima karena mereka bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Rasulullah lewat dan melihat Sumayyah dan keluarganya sedang disiksa. Lalu Rasulullah bersabda, Berbahagialah wahai keluarga Ammar, karena sesungguhnya kalian telah dijanjikan masuk surga. Kemudian Sumayyah berkata, Sungguh aku telah melihat dan merasakan surga. Semilir angin surga telah menerpa hati mereka hingga menyejukkan bara penyiksaan yang sedang mereka rasakan. Nah, akhir dari kehidupan Sumayyah adalah saat Abu Jahal menusukkan tombak pendek ke tempat kehormatannya hingga ia menemui ajalnya. Nah, peristiwa pembunuhan Sumayyah radhiyallahu anhu ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sumayyah merupakan contoh muslimah yang bisa dijadikan teladan dalam hal kesabaran, pengorbanan, dan juga ketabahan. Nah, semoga Allah meridhoi Sumayyah radhiyallahu anhu dan menjadikannya ridho serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan Sumayyah dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Nah, itu solih-solihah ya kisah dari Sumayyah sang syahidah pertama dalam agama Islam.
bagaimana keteguhan Sumayyah dan keluarganya mempertahankan Islam sampai menemui ajalnya. Subhanallah. Nah, keluarga Sumayyah ini adalah contoh orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah, karena mereka meninggal karena mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam, mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa ya ketabahan dan kesabaran Sumayyah ini. Nah, ini patut kita contoh ya. Walaupun mungkin di zaman sekarang tidak ada orang seperti Abu Jahal, orang yang menyiksa, tapi kita harus yakin dan kuat dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah, terutama di zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan ya, godaan-godaan yang kita hadapi. Nah, jadi kita harus yakin dan teguh dan juga mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khair salih-salihah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sumayyah ini adalah yang pertama, kita harus selalu bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Yang kedua, tabah dalam menghadapi segala cobaan. Nah, yang ketiga, yakin atas pertolongan Allah. Apapun kondisi kita, sedang dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membela dan tetap teguh meyakini Islam sebagai agama kita dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nah, yang kelima, selalu mengharap ridho Allah dalam melakukan amal perbuatan. Nah, itu jadi kelima pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sumayyah. Nah, semoga kalian semua dan juga ustazah kita bisa mengamalkan ya, atau mengambil hikmah pelajaran dari kisah Sumayyah ini. Kita menjadi orang yang selalu bersabar, tabah, dan juga keimanan kita selalu teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kita selalu melakukan amal perbuatan solih, selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, khair salih-salihah. Selanjutnya, materi berikutnya adalah rasa sakit saat menghadapi kematian. Nah, jadi bagaimana Allah memberikan kita rasa sakit ketika malaikat Jibril mencabut nyawa kita atau mencabut nyawa manusia. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut saat manusia meninggal? Mungkin kita sekarang tidak bisa merasakan ya, tapi itu boleh kita bayangkan ya, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Supaya apa? Supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata saat manusia meninggal, ruh dicabut oleh malaikat Israel dari tubuh manusia. Nah, kesakitan yang luar biasa akan dirasakan oleh manusia. Nah, itulah mengapa ada orang yang berteriak-teriak saat sakaratul maut. Nah, Rasulullah bersabda, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Nah, ini perkataan Rasulullah ya. Rasulullah bersabda atau berkata, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis sahih ya. Jadi Rasulullah itu mengibaratkan bahwa ketika manusia itu mau dicabut nyawanya atau dalam keadaan sakaratul maut, itu sakitnya bagaikan ditusuk oleh 300 pedang. Ya Allah, bagaimana kita membayangkan itu ya? Satu pedang aja kita sulit membayangkan, ini 300 pedang. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya materi ini bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah dan kita selalu taat kepada perintah dan aturan Allah ya. Nah, lalu Rasulullah juga bersabda, beliau berkata, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri dari duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Rasulullah bersabda di dalam hadis lain,
Kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Lalu Rasulullah juga berkata kembali, apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Nah, coba kalian bayangkan ya. Itu adalah kematian atau sakaratul maut yang paling ringan. Jadi yang paling ringan saja Rasulullah ibaratkan bagaikan sebatang pohon yang banyak durinya, lalu duri itu menancap di kain sutra. Nah, ketika ditarik, apakah kain sutra itu akan terbawa oleh duri-duri itu atau kain sutra itu akan tersobek? Nah, itu mengibaratkan kematian atau sakratul maut yang paling ringan. Yang paling ringan aja seperti itu ya, apalagi orang-orang yang selalu melakukan keburukan dan kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Nah, di sini ada kisah lagi. Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Umar berkata, "Wahai Ka'ab, terangkan kepadaku tentang mati." Maka Ka'ab pun menjelaskannya. "Wahai Amirul Mukminin." Nah, jadi kalau Amirul Mukminin itu artinya itu pemimpin orang-orang mukmin ya, atau kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan presiden ya. Wahai Amirul Mukminin, mati adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri, lalu ranting tersebut dimasukkan ke dalam perut. Nah, setiap duri tertancap pada urat yang ada di dalam perut seseorang. Setelah itu, seorang lelaki kuat menariknya dengan paksa, maka terambillah darinya apa yang dapat diambil dan tertinggallah darinya apa yang dapat diambil. Jadi maksud perkataan Ka'ab al-Ahbar ini adalah dia mengibaratkan sakaratul maut itu atau kematian itu bagaikan duri atau ranting yang dipenuhi dengan duri, lalu ranting itu dimasukkan ke dalam perut manusia. Nah, ketika dimasukkan, duri-duri itu akan tertancap kepada urat-urat yang ada di dalam perut manusia tersebut. Nah, setelah itu ada seorang lelaki yang kuat lalu menarik ranting tersebut. Nah, maka ketika ditarik akan terambillah dari dalam perutnya itu, terbawa oleh duri-durinya itu. Ya, bayangkan. Dan tertinggal apa yang tidak dapat diambil. Ya Allah. Nah, itulah ibaratnya sakaratul maut. Begitu sakitnya ya. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwasanya rasa sakit saat kematian itu pasti akan datang dan menimpa semua manusia. Ya, mau itu orang yang solih ataupun yang tidak solih. Nah, untuk itu hanya amal solih kita yang dapat menolong kita. Jadi kalau amal solih kita baik dan banyak, mungkin Allah akan meringankan. Nah, tadi keringanannya seperti apa tadi? Yang Rasulullah sampaikan dalam hadis. Seperti ranting yang berduri yang ditancapkan ke sebuah kain sutra lalu ditarik dan kain sutra itu akan robek dan terbawa. Nah, itu ringannya seperti itu. Masih sakit orang yang solih juga ya. Apalagi yang tidak solih, sakitnya lebih banyak lagi. Nah, jadi kita itu harus mempersiapkan bagaimana nanti ketika kita sakaratul maut, yaitu hanya satu persiapan kita, perbanyak amal perbuatan baik atau amal solih ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya khair, solih-solihah. Nah, jadi dari pelajaran kedua ini, apa rangkuman yang dapat kita ambil? Yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, ingat, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang kedua, kematian seseorang tidak akan bisa dicegah dan dielakkan. Ya, karena itu sudah ketentuan Allah, ya.
Yang ketiga, seseorang tidak dapat meminta ditunda kematiannya ataupun dipercepat, ya. Jadi kita nggak bisa, ya Allah, berikanlah aku kematian yang cepat, atau panjangkan umurku ya Allah supaya aku tidak mati cepat. Ya nggak bisa, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, panjang atau pendek umur seseorang itu berada pada wilayah takdir atau yang disebut qada Allah. Qada Allah yang tidak bisa dirubah, ya, sudah Allah tentukan. Nah, yang kelima, saat manusia meninggal tidak akan membawa apapun kecuali amal-amalnya selama di dunia. Mau itu dia hartanya banyak, ya, tidak akan dibawa harta bendanya. Yang dibawa hanyalah amal-amal selama kita di dunia. Yang dibawa itu adalah amal baiknya, amal buruknya. Nah, itu nanti yang akan dibawa. Nah, yang keenam, manusia akan mati dalam keadaan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah, jika semasa hidupnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saya ulang ya. Manusia akan mati dalam keadaan akhir yang baik atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah jika semasa hidupnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang ketujuh, manusia akan mati atau meninggal dalam keadaan akhir yang buruk atau su'ul khatimah jika semasa hidupnya berlaku maksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, rangkuman yang terakhir nomor 8, sebagai seorang muslim kita harus senantiasa hidup dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah kewajiban seorang muslim, ya. Jadi selalu menjalankan perintah Allah, taat atau takwa, dan juga menjauhi atau tidak menjalankan apa yang Allah larang, ya. Jadi kalau Allah sudah larang, maka kita tidak boleh menjalankannya, harus menjauhinya, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk itu solih-solihah, mari dari sekarang kita mulai menabung, yaitu perbanyak amal-amal perbuatan solih, karena hanya itu yang menjadi tabungan kita di akhirat kelak, agar kita nanti bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ketika kita melakukan amal perbuatan baik atau amal solih, semuanya diniatkan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak niat karena ingin dipuji ayah, dipuji bunda, atau dipuji ustadz dan ustazah. Kalau niatnya seperti itu, maka itu ria, ingin dipuji orang lain, nanti pahalanya 0, ya. Allah tidak hitung. Nah, jadi ingat ketika kita melakukan amal perbuatan solih, niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak khair, solih-solihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa bermanfaat, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu besok. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk menuntut ilmu, belajar bersama, dan mudah-mudahan di minggu depan Allah memberikan kesempatan kita sudah boleh bertatap muka, ya, langsung di sekolah. Kita berdoa selalu setiap hari kepada Allah, Allah hilangkan virus corona ini, ya, dan kita bisa kembali lagi ke sekolah. Kalian belajar lagi di sekolah, bertemu guru-gurunya, bertemu temannya. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.